Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengalami masa-masa paling berat dalam mempertahankan kemerdekaan. Pasalnya, para penjajah tak ingin Indonesia merdeka dan masih terus berupaya untuk mengambil alih kekuasaan. Para pejuang tentunya tak tinggal diam. Di bawah sosok sang panglima besar, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita juga bisa menyerang. Belum 2 tahun berlalu sejak Belanda berjanji mengakui kedaulatan Indonesia. Namun suatu ketika, derungan pesawat tempur mengguncang langit Yogyakarta, ibu kota kita saat itu. Pasukan Belanda lagi-lagi menyerang tanah air kita. Bom dijatuhkan, peluru ditembakkan. Tentara Indonesia kewalahan menahan serangan-serangan itu. Dan hanya dalam beberapa jam, Yogyakarta jatuh di tangan Belanda. Merespon tekanan dari Belanda ini, Jenderal Sudirman menyusun strategi perang yang masih terkenal sampai hari ini, yaitu perang gerilya. Namun, pada suatu hari, Pak, saya mohon beristirahat. Anda harus menjalani perawatan yang sangat intensif karena kondisi Anda semakin melemah. Tidak perlu khawatir, Dok. Saya tahu sampai mana batas kekuatan saya. Mas, janganlah memaksakan diri. Saya tahu Mas selalu memberikan negara kita. Saya juga akan senantiasa berdoa untuk kemerdekaan negara kita. Dok, tolong periksa kondisi Bapak. Untuk saat ini, Bapak dalam kondisi normal. Jadi jangan lupa untuk mengatur pola makan, rutin minum obat, dan banyak beristirahat. saat itu Jenderal Sudirman sedang sakit. Walaupun dengan kondisi tubuh yang lemah dan hanya memiliki satu paru-paru, Jenderal Sudirman selaku pemimpin pasukan Indonesia memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Karena Jenderal Sudirman percaya bahwa ia harus bersatu dengan rakyat demi menentukan kemerdekaan. Saya akan memulai rapat terbatas kabinet ini. Apakah Anda telah membuat keputusan, Pak Presiden? Setelah memikirkan segala hal tentang masalah ini dengan matang, saya akan menentukan Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi Sumatera dan pejabat kita jika keadaan semakin darurat. Saya mendengar bahwa Jenderal Sudirman beserta pasukannya akan pergi ke gerilya. Apakah kita akan ikut serta dalam perang tersebut? Demi keamanan kita semua, sebagai pemegang pemerintahan, kami memutuskan untuk tetap berada di dalam kota. Selain itu, supaya kita juga tetap bisa berhubungan dengan KTN yang beresiko ditahan pihak Belanda. Putusan akhir rapat terbatas kali ini adalah memimpin militer pergi mengamankan diri keluar kota dan menyusun strategi serta membentuk wilayah komando di Jawa serta Sumatera. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat dalam keadaan darurat akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara di Sumatera dan juga pejabat kita di India jika Sumatera juga jatuh. Dimas, sebaiknya kamu di sini saja bersama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas ini prajurit dan saya presiden. Tugas dan peran kita berbeda. Saya harus tetap di sini untuk berunding dan memimpin bangsa dan negara kita meski beresiko. Baik, kita akan tetap melawan dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Jika ini memang tekadmu, jadikan ini perang gerilya semesta. Kemiliteran Indonesia bergerak cepat dan memulai rapat untuk mendiskusikan perencanaan perang. Walaupun tak bisa hadir rapat, Jenderal Sudirman mengirim surat berisi strategi gerilya yang menjadi tulang belakang rencana serangan itu. Presiden kita sedikit, kita perlu elemen kejutan dan serangan terkoordinasi di seluruh wilayah Jogja dan sekitarnya. Baiknya kita menyerang dari sini ke sini.
Pembukaan umum akan dilaksanakan pada 1 Maret 1949. Sepakat? Sepakat! Perjalanan gerilya yang sudah berjalan selama 7 bulan ini menempuh jarak sejauh 1000 km. Acap kali Sudirman perlu ditandu atau digendong karena sedang sakit parah. Seusai berpindah-pindah dari berbagai desa, melewati berbagai macam rintangan yang ada di dalam hutan, perencanaan pun akhirnya sudah matang dan para prajurit gabungan sudah bersiap menyerang musuh. Tetapi, salah satu komandan lapangan bernama Komarudin keliru tanggal dan menyerang Belanda sehari sebelum tanggal pelaksanaan. Namun, ibarat berkat terselubung, kesalahan yang dilakukan oleh Letnan Komarudin justru membawa keberuntungan bagi Indonesia. Kami akan kalah. Serang! Sepertinya mereka tidak ada apa-apa dibandingkan kita. Hal ini membuat Belanda lengah. Mereka berpikir kalau serangan dari TNI mudah diatasi, tetapi mereka salah besar. Keesokan harinya, pada pukul 6 pagi, secara bersamaan serangan umum dilaksanakan. Kami akan menyerang sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan kalah, merdeka! Pasukan Indonesia menyerang Belanda dari 4 penjuru mata angin. Hati mereka berkobar. Tembakan peluru melesat dari berbagai arah. Dentuman suara bom menggelegar membelah angkasa. Serangan demi serangan terus berkecamuk. Para pejuang Indonesia menghasilkan kekuatan yang sulit ditandingi. Cucuran keringat dan darah tak bisa menghentikan mereka. Pertempuran berlangsung selama 6 jam. Setelah itu, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali wilayah Yogyakarta. Tak lama, pasukan bantuan Belanda datang dan pasukan Indonesia terpaksa mundur demi menghindari banyak korban jiwa. Meski begitu, serangan ini meneriakkan satu pesan besar kepada dunia bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak di garda terdepan untuk melindungi tanah air tercinta. Propaganda Belanda yang berkata bahwa tentara Indonesia sudah tak ada lagi telah berhasil dipatahkan hingga hancur lebur karena kemerdekaan yang tak diperjuangkan takkan pernah bisa dimenangkan. Tiga. Ngomong ya. Kita harus nyerang dari Yogi. Belanda sedikit, Belanda sedikit, dah sedikit Belanda. Tapi ngomong tuh kuat. Indah banget tuh yang bisa ngumpet di situ. Kami akan kalah. Ya Allah. Kita bantai habis tentara Indonesia yang lemah itu. Saya sini mau mencari. Udah, Ge. Lari. Ulang.